Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Wahyudi, Sarjana Kehutanan. Kurang jelas suaranya. Baik, ketemu lagi dengan saya Agung Wahyudi, Sarjana Kehutanan. Pada kesempatan ini saya mau ngajak teman-teman membangkitkan semangat dulu, karena sudah sekian minggu kita tidak membahas Undang-Undang 41 lagi, karena memang alasan kesibukan dan lainnya. Saya ingin semangatnya. Salam rimbawan, salam konservasi, salam 5 jari. Terima kasih teman-teman semua. Baik, pada vlog kali ini kita akan coba bahas Undang-Undang nomor 41 tentang kehutanan ini per bab, karena kita ingin karena kemarin pengalaman yang kemarin bab 1 itu cukup lama part-partnya, sehingga kita membutuhkan efisiensi dalam pembuatan vlog ini. Jadi pada vlog kali ini kita akan membahas bab 2. Bab 2 itu tentang status dan fungsi hutan. Mungkin akan sedikit berkaitan dengan pengertian-pengertian sebelumnya, namun di sini kita lebih perjelas. Kita masuk bab 2, status dan fungsi hutan. Pasal 5 ayat 1, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari A. Hutan negara, dan B. Hutan hak. Jadi berdasarkan statusnya, ingat, hanya terbagi dua, hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dikuasai oleh negara, hutan hak dikuasai oleh perorangan. Oke, sampai di sini jelas. Pembagian berdasarkan statusnya adalah hutan negara dan hutan hak. Ayat 2-nya, hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa hutan adat. Nah, ayat 1 tadi ada hutan negara, itu dapat berupa hutan adat. Jadi ini kembali lagi tentang hutan adat. Hutan adat bisa berada di hutan negara. Ayat 3, pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, dan hutan adat ditetapkan sepanjang, ingat, ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Catatannya tadi, sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya, hutan adat dalam hutan negara itu bisa. Jadi ingat, yang perlu diingat adalah keberadaannya masih ada dan diakui. Gitu ya. Ayat 4. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak lagi, maka pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah. Misalkan di suatu tempat hutan negara terdapat hutan adat pada tahun 1970-an. Adatnya masih berjalan, masih diakui. Namun ketika tahun 2000-an, adat itu sudah tidak berjalan dan tidak diakui lagi keberadaannya. Maka pengelolaan hutan adat tersebut yang berada di hutan negara kembali ke pemerintah. Itu pasal 5. Untuk pasal 6, hutan mempunyai 3 fungsi. Ingat, kalau tadi tentang status hutan, sekarang pasal 6 tentang fungsi. Ayat 1 pasal 6, hutan mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi konservasi, 2. Fungsi lindung, 3. Fungsi produksi. Ingat, hutan mempunyai 3 fungsi: fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pada ayat 2-nya berbunyi, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok berikut.
hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Jadi dari ketiga fungsi tadi di ayat 1, di ayat 2-nya pemerintah menetapkannya adalah dari 3 jenis fungsi ini. Kalau fungsi konservasi disebutnya hutan konservasi. Untuk fungsi lindung disebutnya hutan lindung. Untuk fungsi produksi disebutnya hutan produksi. Pasal 6. Cukup jelas lah mudah-mudahan ya. Tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Lanjut ke pasal 7. Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A terdiri dari. Jadi teman-teman, tadi ada hutan konservasi, ini terdiri. Jadi ada beberapa jenis. 1, kawasan hutan suaka alam. Ingat, kawasan hutan suaka alam. 2, kawasan hutan pelestarian alam. 3, taman burung. Oke, jadi hutan konservasi itu memiliki bagiannya lagi di bawahnya. Tingkatannya 1, kawasan hutan suaka alam. 2, kawasan hutan pelestarian alam. 3, taman burung. Untuk lebih jelasnya, apa itu kawasan suaka alam? Nanti akan kita bahas. Tapi yang pasti, kalau kawasan hutan suaka alam itu sebagai contoh cagar alam, taman nasional, ya. Nanti lebih jelasnya nanti. Kita lanjut dulu ke menyelesaikan dari bab 2 ini. Pasal 8 ayat 1, pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. 2, penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperlukan untuk kepentingan umum seperti 1. Penelitian dan pengembangan. B. Pendidikan dan latihan. C. Religi dan budaya. Ayat 3-nya berbunyi, kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Misal teman-teman, untuk di Provinsi Lampung, KHDTK saat ini sepengetahuan saya belum ada. Namun, misalkan di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman itu dibuat kawasan hutan dengan tujuan khusus, misal untuk pendidikan, itu boleh. Tetapi fungsi ataupun status kawasannya tetap sebagai hutan konservasi. Namun di dalamnya ada kawasan hutan dengan tujuan khusus. Jadi tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan tersebut. Begitu. Jadi misalkan berada di KHDTK untuk misalnya di situ ada makam atau cagar budaya, dijadikan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagai religi budaya pada hutan lindung, fungsinya tetap sebagai hutan lindung. Jadi tidak bisa diambil kayu-kayunya untuk dimanfaatkan untuk difungsi hutan lindung dan hutan konservasi. Jadi itu teman-teman, KHDTK pemerintah bisa menetapkan. Pasal 9 yang terakhir pada bab 2 ini. Untuk ayat 1, untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi tadi, setiap kota, setiap daerah itu boleh menetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Jadi hutan kota ini di luar dari 3 hutan tadi. Di luar hutan konservasi, di luar hutan lindung, di luar hutan produksi. Jadi kota itu menyediakan lahan tertentu
yang peruntukannya untuk mengatur iklim mikro atau estetika dan resapan air. Nah, tadi sudah diperpanjang. Misalkan di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung misalkan dulu disebutnya hutan kota itu yang ada di PKOR. Namun saya tidak tahu perkembangannya. Tapi saat ini masih ragu apakah itu jadi hutan kota atau tidak. Tapi kalau ada wilayah-wilayah tertentu yang bisa jadi hutan kota, silakan untuk setiap kota. Jadi diperbolehkan. Tapi ingat, di luar 3 hutan tadi. Oke? Baik teman-teman. Itu tentang bab 2, status dan fungsi hutan. Kalau nanti ada yang ingin didiskusikan, silakan di kolom komentar. Saya akan berusaha membahas secara cepat, ringkas. Namun tadi masih ada kekurangan sana sini, mohon dimaklumi dan mohon masukannya. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan bab selanjutnya dan mudah-mudahan bisa konsisten. Undang-Undang 41 kita selesaikan dan bisa menjadi bahan sebagai penambah ilmu pengetahuan kita terhadap kehutanan di Indonesia ataupun di Provinsi Lampung khususnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Limon, salam konservasi, salam Dimajari. Assalamualaikum, terima kasih.